Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurdianti, SEMM, Unit Kerja SMK Negeri 1 Cipaku. Mengampu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk materi produksi massal. Kompetensi yang akan disampaikan 3.12 menerapkan proses produksi dan 4.12 melakukan produksi massal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat, mengetahui tahapan pada produksi massal. Materi pokok yaitu yang pertama hakikat dan konsep produksi massal yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, dan yang sekarang yang akan kita bahas yaitu perencanaan produksi massal. Pertemuan yang akan datangnya metode peramalan dalam produksi massal, kemudian indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan materi berikut yang terakhir yaitu proses produksi massal. Perencanaan dan peramalan produksi massal. Diawali dari pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode, sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulangga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan rencana produksi, kemudian yang kedua membuat jadwal penyelesaian produksi, yang ketiga merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, yang keempat menjadwalkan proses operasi tiap unit, dan yang terakhir menyampaikan jadwal pada pemesanan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan: A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. C. Meminimalkan perubahan nilai produksi. D. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Unsur perencanaan produksi. Diawali dari tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan harus bisa diukur, dan tahap awal pelaksanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi. Ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, medium range planning, dan yang ketiga perencanaan jangka pendek, short range planning. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, serta bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi terdiri dari 3 garis besar. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan produk, yang terdiri dari 2, yaitu penelitian proses produksi dan penelitian produk. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Dan yang ketiga, menetapkan skala produksi yang meliputi pemetaan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan yang terakhir penetapan bahan baku. Adapun tahapan skala produksi itu meliputi routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.